La wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wadah majelis ilmu silaturahmi untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, dan untuk belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita berkah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Qur'an itu dibaca saja itu sudah suatu kebaikan, apalagi kalau dipelajari, apalagi kalau mau diamalkan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diwelas kasih Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya belajar mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi, yaitu belajar untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah, sesuai dengan petunjuk dari ulama-ulamanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekarang materi kita melanjutkan yaitu surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah atau kecelakaan besar. Celakalah atau kecelakaan besar lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang curang, yaitu wail. Wail itu celaka, artinya kalau dalam bahasa Arab tuh wail itu celaka. Dan ini kadang-kadang wail itu kalau dalam orang-orang Arab itu kadang-kadang dipakai untuk misuh, ya. Wailak, wailak anta ya Muhammad, dulu itu orang-orang apa, orang-orang musyrik Mekah itu kalau nyumpah nyerapai Rasul seperti itu, wailak anta ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, apakah engkau mengundang kami hanya untuk menyembah Allah satu saja. Jadi wail itu misuh atau celaka lah ya, celaka, artinya itu celaka, kecelakaan. Wailak, itu celaka kamu, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang celaka ya. Wailulil mutaffifin, celakalah orang-orang, celaka besarlah orang-orang yang curang. Kenapa di sini disebut celaka besar? Karena di akhirat ya, di akhirat itu kecelakaannya besar. Ya, kecelakaannya besar. Jadi dunia sama akhirat itu, kalau dunia itu celakanya kecil, tapi kalau akhirat celakanya itu besar. Ya, seperti nikmat. Kalau nikmat dunia itu kecil, kalau nikmat akhirat itu besar. Makanya ada karunia kecil, ada karunia besar. Kalau karunia kecil itu ya karunia di dunia yang sifatnya temporal, yang sangat singkat, ya, yang sangat sedikit sekali, mataun kolil. Tapi kalau nikmat besar itu ya di akhirat. Makanya celaka besar itu ya celaka di akhirat itu. Bagi siapa? Al-mutaffifun. Azabun syadidun. Artinya adalah azabun syadidun. Wail itu artinya adalah azabun syadidun. Siksa yang pedih lilladina, bagi orang-orang yang yabkhosuna, mereka mengurangi al-mikyala wal mizana, yang mengurangi timbangan, yang mengurangi takaran dan timbangan. Ini termasuk kecelakaan yang besar. Siapa yang celaka itu disebutkan, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Alladzina, mereka orang-orang yang celaka, orang-orang yang curang adalah orang-orang yang apabila mereka itu menerima takaran alanas dari manusia, dari orang lain, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka itu menakar untuk mereka, untuk manusia itu,
Au wazanuhum atau juga untuk menimbang untuk orang lain, yukhsirun mereka selalu mengurangi. Jadi curang di dalam ayat ini itu adalah mengurangi timbangan ketika melakukan akad jual beli kepada orang lain dan meminta lebihan ketika untuk dirinya sendiri. Itu namanya curang. Jadi curang dalam hal jual beli. Oleh karena itu di sini disebutkan ya orang-orang curang itu ya orang yang diancam dengan kecelakaan besar dalam ayat ini adalah orang-orang yang ya khosul mikyal. Mereka itu mencurangi timbangan, mencurangi takaran yang seharusnya itu 1 kilo tetapi mungkin dikurangi ya menjadi ya dikurangi berapa apa berapa itu sehingga tidak pas ukurannya itu. Begitu juga dengan timbangan ya sering mengurangi timbangan. Siapa mereka itu? Alladzina mereka adalah orang-orang yang idza ishtarau minan nas. Ini dalam kitab dalam tafsir Muyassarnya. Mereka adalah ida ishtaro, mereka ketika membeli minanas dari manusia, mikyalan, barang yang ditakar, misalnya barang yang ditakar itu ya beras ya, pada zaman dahulu itu kadang-kadang tidak ada timbangan sehingga menggunakan takaran. Kalau orang Jawa itu dulu itu menggunakan kayak panci ya, kayak panci itu kadang-kadang dipres gitu. Itu takaran. Kalau tidak ada timbangan itu bisa menggunakan takaran. Au mauzunan atau barang yang ditimbang ya bisa bisa gula ya bisa bisa berambang bawang barang-barang jual belilah barang-barang yang dijual itulah yang menggunakan timbangan yufuna li anfusihim mereka ingin dilebihkan untuk diri mereka sendiri jadi mereka itu orientasinya adalah untuk kepentingan diri mereka untuk keuntungan diri sendiri sehingga ketika mereka itu membeli dari orang lain mereka itu minta dilebihkan ya minta dilebihkan tetapi dari apa itu di sisi lain wa idza ba'u apabila mereka itu menjual anasa kepada manusia mekyalan barang yang ditakar au mauzunan atau barang yang ditimbang mereka itu yung kisuna yang kusuna mereka itu selalu mengurangi fil mikyal dalam timbangan dalam takaran wal mizan dan dalam timbangan. Jadi ketika mereka itu orang-orang curang itu ketika membeli dari orang lain mereka ingin ditambahi, tetapi ketika menjual kepada orang lain mereka itu selalu mengurangi. Ini adalah orang-orang yang curang ya, orang-orang yang curang, orang-orang yang diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih nanti di akhiratnya. Kemudian di dalam tafsir Muyassar disebutkan, fakaifa bagaimana bihali dengan keadaan man orang yang yasrikuhuma yang mencuri barang yang ditakar sama ditimbang tadi. Bagaimana keadaannya? Wayah talisuhuma dan orang-orang yang bukan hanya mencuri saja dan orang-orang yang merampas ikhtilas ya, yang merampas wayah pokhosunas dan juga orang-orang yang mengurangi anasa manusia asya'u balang milik mereka ya otomatis innahu aula bil wa'id sesungguhnya hal tersebut ya aula lebih-lebih ya, ancamannya lebih keras lagi bil wa'id wa'id itu ancamannya aula ya lebih keras lagi min mutaffifil mikyal dibanding dengan orang-orang yang mengurangi timbangan atau mencurangi timbangan mencurangi takaran wal mizan dan juga timbangan. Ini yang pertama cara mengamalkannya wailulil mutaffifin kita berusaha tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan besar di akhirat nanti. Ya, kita hindari berbuat curang. Sebab curang itu diancam oleh Allah akan diberi kecelakaan yang besar. Ya, kecelakaan yang besar. Nah, curang ini adalah menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain dengan jalan merugikan orang lain. Orang curang termasuk orang yang akan mendapatkan kecelakaan besar. Makanya kita jauhi sejauh-jauhnya menjadi orang yang curang. Ya,
berusaha sebisa mungkin jangan sampai kita mencurangi orang lain, yaitu menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan dia, merugikan orang lain. Jangan sampai itu. Curang dari sini berarti dapat difahami secara hukum ya, dapat difahami bahwa curang itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdagang di antara bentuk kecurangannya yang disebutkan dalam ayat ini adalah mengurangi takaran. Jika untuk orang lain, tapi jika untuk dirinya sendiri itu melebihkan takarannya itu. Nah, dianalogikan dengan jual beli, ya kecurangan itu ya tidak hanya di jual beli saja, bahkan di muamalah-muamalah yang lain, dalam hukum-hukum transaksi yang lain juga banyak potensi-potensi seseorang itu untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kalau kita belajar hukum Islam, belajar usul fikih, fikih itu ada yang namanya analogi kias, ya, analogi atau kias. Berarti segala bentuk kecurangan itu ya hukumnya haram, ya dikiaskan dengan curang dalam hal jual beli ini. Dan banyak lagi bentuk-bentuk kecurangan itu. Ya, kecurangan itu bentuk-bentuknya banyak sekali. Misalnya saja ya, zaman sekarang itu kadang-kadang kalau kita lihat di SPBU itu kadang-kadang itu kan mengurangi liter. Ya, kalau dia itu beli kepada kepada Pertamina kadang-kadang itu bahkan minta dilebihkan kadang-kadang. Nah, atau pas lah, tetapi ketika dia menjual ke konsumen kadang-kadang itu liternya dikurangi ya. Harusnya itu 1 liter tapi kurang dari 1 liter. Begitu juga dengan transaksi-transaksi kontemporer yang lain. Pada zaman sekarang itu kadang-kadang juga potensi untuk untuk berlaku curang itu sangat besar. Kadang-kadang ada markup misalnya ya. Ketika ada proyek itu kadang-kadang ada markup. Jadi membesarkan 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 estimasi dana. Harusnya dananya itu cukup hanya 1 juta misalnya, tapi estimasi dana yang diajukan itu 2 juta dengan meng-markup tadi itu. Misalnya harganya pensil itu harusnya itu 3.000 sudah dapat, tapi di markup jadi 10.000. Ini juga termasuk mutafifin, orang-orang yang berlaku curang. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau bisa ya sebisa mungkin menghindari yang namanya kecurangan ini. Markup, kemudian korupsi. Ini lebih-lebih korupsi itu. Kadang-kadang itu Masya Allah ya proyek jalan seharusnya itu sudah dananya sudah dikasih oleh pemerintah misalnya estimasi dananya itu misalnya saja 10 miliar. Tetapi yang digunakan di lapangan ternyata cuma 5 miliar. Yang 5 miliar dikorupsi. Ini juga termasuk mutafifin. Ya, mengurangi. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya rakyat. Yang dirugikan siapa? Ya konsumen. Jadi menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Menguntungkan kelompoknya, merugikan rakyat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga termasuk orang-orang yang al-mutaffifun, orang-orang yang curang. Ya, curang, markup, korupsi dan lain sebagainya. Ini masuk dalam ayat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang berlaku curang tersebut. Ini kalau kita pahami seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas mengurangi timbangan ketika jual beli, tapi juga bisa berlaku untuk transaksi-transaksi yang lain. Makanya pelaku-pelaku bisnis ya wajib untuk hati-hati ya. Apakah ini hanya di lapangan ranah bisnis saja Ustadz? Ya tidak ya, bisa juga di ranah-ranah yang lain. Pokoknya di situ ada kecurangan ya masuk dalam kategori ini. Pokoknya kecurangan itu adalah menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya, menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, apapun profesi kita, jangan sampai kita berlaku curang ya. Kita berusaha menghindari sekuat-kuatnya untuk berlaku curang. Meskipun sebenarnya ayat ini turun ya berkenaan dengan tradisinya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu kalau jual beli itu ya banyak kecurangan-kecurangan ya. Banyak kecurangan-kecurangan itu orang-orang Arab jahiliyah dulu. Tapi semenjak ayat ini turun itu orang-orang Islam yang ada di Madinah itu kemudian tidak mau curang ya, tidak mau curang. Kemudian mereka sangat jujur dalam jual beli, sangat adil, sangat jujur dan lain sebagainya. Kemudian cara mengamalkan yang lain juga ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang aulawiyah, prioritas lebih-lebih.
Jika berlaku curang saja akan mendapatkan kecelakaan yang besar di hari kebangkitan, apalagi dengan mencuri atau merampas hak milik orang lain ya, atau merampas mengambil hak-hak orang lain. Naudzubillah. Curang saja itu diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Apalagi ya, apalagi dengan apa? Apalagi dengan mengambil hak milik orang lain. Harusnya gaji itu milik orang lain, tetapi diambil, ya, tetapi diambil dengan dimanipulasi data dan lain sebagainya. Lebih-lebih itu ancamannya malah lebih besar lagi. Ancamannya malah lebih besar lagi. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari sejauh-jauhnya yang namanya berlaku curang ini. Ayat berikutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka itu tidak menyangka, ya, tidak orang-orang, apakah tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sungguhnya mereka akan annahum mab'utsun, akan dibangkitkan. Tidakkah mereka itu menyangka bahwa suatu ketika nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah ala ya'taqidu, apakah tidak meyakini ulaikal mutaffifun, orang-orang yang berlaku curang tersebut, andallah sungguhnya Allah taala ba'atsahum, akan membangkitkan mereka, wa muhasibahum, dan akan menghisap mereka ala amalihim, atas amal-amal perbuatan mereka, fi yaumin azimil hauli, pada hari yang sangat besar sekali ketakutannya atau sangat amat menakutkan. Jadi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang, semua manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, di mana mereka akan, Allah akan menghisap mereka ya, akan menghisap mereka, baik itu sedikit atau banyak barang yang dicurangi, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'taqidu, tidaklah mereka itu meyakini. Sebab apa? Ala yadhunnu ay ala ya'taqidu, artinya ala yadhunnu, tidakkah mereka itu menyangka, menyangka itu ya meyakini. Ay ala ya'taqidu, tidaklah mereka meyakini, menyangka. Makanya orang itu kalau tidak yakin dengan akhirat, potensi untuk berlaku curang itu sangat besar. Makanya sebenarnya ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir ya, termasuk orang-orang Islam juga. Karena orang-orang Islam juga tidak steril dari namanya kecurangan. Banyak juga orang-orang Islam yang berlaku curang. Makanya wajib untuk dihindari sebisa-bisanya. Ya, berarti ya bagaimana? Apakah mereka tidak meyakini dengan hari kebangkitan? Padahal hari kebangkitan itu adalah hari ketika semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wajib untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kalau mereka masih berlaku curang, misalnya saja, berarti mereka ya nggak meyakini. Berarti kan seperti itu, nggak meyakini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ay ala ya'taqidu ulaikal mutaffifun, apakah orang-orang yang curang tersebut tidak yakin bahwa sungguhnya Allah akan ba'atsahum, akan mengutus mereka, wa muhasibahum, dan akan menghisap mereka ala amalim, atas amal-amal perbuatan mereka. Orang seharusnya kalau ingat, orang kalau seharusnya itu kalau yakin dengan akhirat, yakin dengan hari hisab, yakin dengan amalnya akan dihisap oleh Allah, semuanya akan dihisap oleh Allah, ya mestinya orang kalau ingat ya nggak akan. Makanya kadang-kadang apa iman itu kadang-kadang itu ya menipis ya, kadang-kadang tipis, kadang-kadang nggak ada, hanya di mulut saja kadang-kadang ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah ya. Makanya kita berusaha selalu ingat ya bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita ya. Makanya jangan sampai kita beramal jahat, termasuk curang-curang itu amal jahat itu. Ya, makanya jangan sampai, termasuk di antara manfaatnya mengingat, manfaatnya keyakinan yang kuat, itu manfaatnya itu dapat mengontrol seseorang sehingga tidak jadi berbuat jahat ketika hendak berbuat jahat tadi itu. Makanya orang-orang yang berlaku curang itu ya, kenapa berlaku curang ya, antara lain ini tidak tidak meyakini hari kebangkitan, tidak meyakini bahwa Allah nanti akan menghisap amal perbuatan mereka.
Kalaupun ada keyakinan, itu tidak sampai merasuk ke dalam hati. Hanya sebatas retorika saja, hanya sebatas teori saja. Jadi iman itu hanya mais-mais di mulut saja. Ibaratnya seperti itu, seperti lipstik. Jadi tidak sampai masuk ke dalam hati sehingga mereka berbuat curang dan lain sebagainya ini. Ya, tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut nanti bagaimana ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amal kecurangan yang telah dilakukan. Ini. Kemudian kita di sini juga setelah itu disebutkan bahwa pada hari yauma pada hari yakumunas ketika manusia itu berdiri baina yadaillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri karena akan dihisap oleh Allah. Fayuhasibum alal qalil wal katsir. Maka kemudian Allah akan menghisap mereka baik itu kecurangan yang dilakukan itu sedikit ataupun banyak. Ya, kadang-kadang orang itu mengatakan ya kalau kita curang banyak itu yang itu, tapi kalau sedikit ya nggak apa-apa. Itu keliru ya. Sedikit atau banyak semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah mereka manusia itu berusaha untuk takut ya. Kita takutlah kepada ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditanyai tentang kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan, baik sedikit atau banyak. Wahum dan mereka nanti fihi pada hari itu khadi'un, mereka akan tertunduk di hadapan Allah. Lillahi rabbil alamin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Mereka akan tertunduk. Makanya kita berusaha menggunakan hati dan pikiran ketika mau berbuat curang itu. Ya dipikir dhisik. Fakir qabla antaf alahi. Ibaratnya seperti itu. Pikirkan sebelum kamu itu melakukan. Pikirkan sebelum berbuat curang. Resikonya di akhiratnya nanti bagaimana. Ya, kalaupun di dunia lolos, di akhirat tidak akan lolos. Tidak akan lolos. Ya, kecuali kalau diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya difikirkan dahulu ya, gunakan pikiran, gunakan hati untuk merenung ketika mau berbuat curang. Bagaimana nanti jika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti jika akan mendapatkan kecelakaan yang besar? Untuk apa mobil kita mewah tetapi hasil dari kecurangan? Untuk apa? Ya, rumah kita mewah tapi hasil dari kecurangan. Untuk apa? Ya, toh semuanya nanti akan kita tinggalkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kita mendapatkan air status, tetapi kita nanti akan mendapatkan siksa yang tak terhingga di akhiratnya nanti. Orang kalau berpikir seperti ini, dia akan takut sekali untuk melakukan yang namanya kecurangan-kecurangan. Makanya kecurangan dilakukan itu kenapa ya? Karena nggak takut Allah, nggak takut akhirat, nggak takut neraka. Lupa semuanya. Jadi sholatnya tidak mencegah dari latan hanil apa latan hanil faksya wal mungkar. Tidak sampai bisa mencegah faksya sama mungkarnya. Kemudian kita berusaha menghindari berbuat curang sekecil apapun ya, sebab sedikit atau banyak kecurangan semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, kala inna kitabal fujari lafi sijin. Sekali-kali janganlah curang. Karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu tersimpan dalam sijin, lafi sijin. Kala jangan, sekali-kali janganlah ya, jangan berbuat curang. Inna kitabal fujar. Sungguh kitabnya orang-orang yang durhaka itu lafi sijin, berada dalam sijin. Artinya dalam kitab tafsir Muyassar hakon, sungguh inna masyirul fujar. Sungguh masir tempat kembalinya al-fujar orang-orang yang durhaka wa ma'wahum artinya tempat kembali wa ma'wahum tempat tinggalnya lafi doyikin berada dalam tempat yang sangat sempit lafi doyikin sungguh berada dalam tempat yang sangat sempit. Makanya dalam kitab tafsir Muyassar dan sebagian tafsir yang lain disebutkan bahwa si jin itu ada yang menafsirkan penjara yang sempit ya, penjara yang sempit dan penjaranya itu dari api neraka yang sangat sempit sekali. Ada yang menafsirkan si jin itu adalah al-makan finar, yaitu tempat di neraka yang sangat sempit sekali. Ada juga yang menafsirkan, tapi ini yang paling banyak ya yang digunakan oleh ahli tafsir itu menafsirkan bahwa si jin adalah nama sebuah kitab di mana di dalamnya itu tertulis orang-orang yang berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang nanti itu tertulis dalam kitab namanya Sijin. Sijin adalah kitab yang tertulis di dalamnya itu orang-orang yang durhaka, para pendurhaka itulah ya. Itu semuanya ditulis dalam kitab Sijin.
Oleh karena itu kita berusaha keras ya, kita hindari menjadi orang-orang yang ditulis oleh Allah dalam catatan para pendurhaka. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertulis, orang-orang yang pendurhaka ya, yang suka berbuat curang dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk menegaskan sifat pertanyaannya ini. Wa ma adraka ma sijjin? Dan tahukah kamu apakah sijin itu? Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu ma sijjin, apa itu sijin itu? Kitab marqum, yaitu kitab yang bertulis. Jadi sijin adalah kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kitab itu hanya tertulis orang-orang yang durhaka atau para pendurhaka. Jadi kitab sijin itu kitab kumpulan orang-orang yang berbuat durhaka. Itu namanya kitab sijin. Ini orang-orang yang apa tadi, orang-orang yang curang tadi diancam oleh Allah ya akan ditulis dalam kitab sijin. Alhamdulillah kalau ditulis dalam kitab sijin nanti ya bagaimana nanti di akhiratnya nanti. Makanya di sini dalam tafsir Muyassar disebutkan wa ma adraka ma hadzal dhayyik. Ya, hakon inna masyirul fujar. Sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang yang durhaka, yaitu berlaku curang. Wa ma'wahum, dan juga tempat tinggalnya lafidoyikin, berada dalam tempat yang sangat sempit. Wa ma'adraka ma hadzal, tahukah kamu tempat apakah yang sempit tersebut? Inna, sesungguhnya dia adalah sijnun muqimun, yaitu penjara yang ditempati ya, bertempat di penjara, tempat penjara. Wa adzabun alimun, dan azab yang sangat pedih sekali. Wahwa, dan hal itu maka tabalahum al-masir ilahi, yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat kembalinya bagi orang-orang yang berlaku durhaka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berbuat curang. Ya, orang-orang yang berbuat curang. Maktubun mafruhun minhu. Maktubun, tertulis. Dan itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis, wa mafruhun minhu, dan tertuang di dalamnya. La yuzadu fi wa la yunqasu. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang yang mau memahami Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mau mengamalkan Al-Qur'an, jangan sampai melakukan yang namanya kecurangan ya. Jangan sampai yang namanya kecurangan diancam oleh Allah. Jadi dulu itu orang-orang Madinah itu ketika turun ayat ini, orang-orang Islam ya, orang-orang Islam yang sudah masuk Islam yang di Madinah ya, itu meskipun ayat ini turun di Mekah tapi juga orang Madinah juga ada yang itu mereka itu kemudian ketika ayat ini turun langsung mereka meninggalkan ya, ditinggalkan semuanya ya, ditinggalkan semuanya bentuk-bentuk kecurangan itu, jangan sampai berlaku curang dan lain sebagainya. Ini oleh karena itu cara mengamalkan ayat ini bagaimana ya, tadi sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kita berusaha keras untuk menghindari menjadi orang-orang yang ditulis oleh Allah dalam kitab sijin. Jangan sampai diri kita masuk dalam kitab sijin, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Bahaya nanti ya. Kalau kita masuk dalam kitab sijin itu sangat membahayakan sekali. Ya kalau celaka di dunia nggak seberapa ya. Kalau celaka di akhirat bagaimana nanti? Kalau celaka di dunia itu masih bisa makan, masih bisa minum. Ya di penjara di dunia itu masih bisa makan, bisa minum. Tapi kalau di penjara di neraka bagaimana itu? Ya, makanya kita hindari selama di dunia yang sangat singkat, yang sangat temporal ini, jangan sampai hidup kita, jangan sampai sekali lagi, jangan sampai hidup kita nanti menjerumuskan kita masuk ke dalam si jin ya, si jin, jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya kita berusaha sekeras-kerasnya ya. Kemudian berikutnya si jin juga bisa berarti tempat pempenjaraan yang sangat sempit sebagaimana yang tadi saya jelaskan, yaitu di dalam kitab Muyassar dan juga sebagian kitab yang lain. Tapi mayoritas kitab tafsir mengatakan si jin itu ya tulisan ya, kitab yang menulis orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berusaha selalu menjadi orang baik ya. Ayo belajar menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya. Tidak berbuat durhaka sebisa-bisanya. Jika terlanjur bagaimana? Ya, jika terlanjur bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian jangan mengulangi lagi. Ya, jangan mengulangi lagi. Misalnya apa? Misalnya ya jangan sampai kita berbuat curang. Ya, sehingga nama kita tidak masuk dalam kitab sijin. Jika terlanjur ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dengan hak milik orang lain yang kita ambil Ustaz? Kalau bisa kalau bertobat ya kembalikan ya, kembalikan.
Ya, kembalikan kepada orang lain, kembalikan haknya. Kalau korupsi misalnya, ya dikembalikan kepada negara. Wajib itu, wajib dikembalikan. Nggak boleh nggak dikembalikan, wajib. Kalau yang di markup berapa, makanya resikonya besar ya. Daripada nanti di akhiratnya adabnya seperti ini. Makanya sebisa mungkin untuk dikembalikan sesuatu yang dicurangi tersebut, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian ayat berikutnya wailul lil mukadzibin. Wailun celakalah yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin pada orang-orang yang mendustakan. Ini juga ancaman lain ya, selain Allah mengancam orang-orang yang curang, Allah juga mengancam orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan apa? Alladzina orang-orang yang mendustakan, alladzina orang-orang yang mendustakan yukadzibuna biyaumiddin, mendustakan yaumuddin, hari pembalasan. Makanya kalau dalam surat Al-Fatihah itu Malik yaumiddin. Ya, iya karena abudu wa iya karena stain. Jadi Allah itu nanti adalah rajanya pada hari pembalasan. Tidak ada raja kecuali Allah. Ya, tidak ada raja saat itu kecuali Allah. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wailu yaumaidil mukadzibin artinya adalah celakalah, kecelakaan di sini adalah azabun syadidun. Azabun azab syadidun yang sangat, azab yang sangat pedih, syadid. Syadid artinya pedih, sangat. Yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan itu? Alladzina yukadzibu biwuqu'i yaumil jaza. Yaitu orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan biwuqu'i terjadinya yaumil jazai, hari pembalasan. Ya, kok gak percaya karo hari pembalasan, nggak percaya dengan hari kebangkitan, wah ini juga celaka juga ya, ciloko juga ini. Dan ini juga kenapa sih, ya, tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya, kenapa sih kadang-kadang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya, kadang-kadang sangat jahat sekali, merampas hak mirong lain, menzolimi orang lain, mengambil haknya orang lain, dan lain sebagainya. Ya kadang, ya karena ini loh, lupa hari pembalasan itu. Ya, oh, lupa. Dia kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha ya, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan besar nanti di akhirat, kita hindari mendustakan, jangan sampai mendustakan. Kadang-kadang orang itu tidak mendustakan apa ucapannya, tapi secara tindakan mendustakan ya, secara tindakan kadang-kadang mendustakan. Meskipun akidah tidak mendustakan, meskipun orang kadang-kadang yakin dengan hari pembalasan, tetapi amal perbuatannya itu yang mendustakan. Yakin tetapi kok masih saja berlaku seperti itu. Berarti seperti itu. Makanya kita wajib untuk terus banyak ingat ya, sebab ingat itu bisa mengontrol seseorang sehingga tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga tidak kalah pentingnya semuanya juga maunah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsin. Wa ma yukadzibu bihi dan tidaklah atau dan tidak ada yang mendustakan wa ma yukadzibu bihi dan tidak ada yang mendustakan bihi dengan hari pembalasan tersebut illa kecuali kullu mu'tadin atsin, kecuali orang-orang yang setiap mu'tadin asim, orang yang mu'tad itu yang orang yang melampaui batas, asim lagi banyak dosa. Ya, kalau asim itu pendosa, kalau asim banyak dosa. Makanya orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang melampaui batas. Seperti Fir'aun itu ya melampaui batas. Ini harusnya itu misalnya seorang atasan, ini misalnya ya, mohon maaf kalau saya itu ya, ini hanya contoh saja. Misalnya ada seorang pemimpin atau atasan ketika ketika menghukum bawahannya misalnya harusnya cukup ditegur tapi sampai dikeluarkan ya. Jadi melampaui batas lah ya. Harusnya cukup ditegur tapi sampai membunuh karakter dan lain sebagainya. Ini juga termasuk orang-orang yang melampaui batas ya. Kadang-kadang menyiksanya sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang itulah apa istilahnya pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang melampaui batas lah. Zolimnya itu sudah terlalu lah ya. Zolimnya itu sudah terlalu. Itu namanya mu'tadin. Kedolimannya sudah nemen banget. Kalau dolim saja nggak terlalu ya, tapi kalau sudah nemen, nah itu sudah terlalu. Kalau asim itu sudah biasa lah, namanya manusia tidak bisa terlepas lah dari namanya dari dosa itu ya. Tapi kalau asim ini yang diancam Gusti Allah, yang asim, yang banyak dosanya, dosanya awake, ya, enteng lakoni dosa.
Kalau orang berdosa, orang mukmin berdosa ya langsung istighfar kepada Allah, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi, terus begitu takut dan berbuat dosa. Tapi kalau asim ini wis kadang-kadang gak reken. Jadi mari dosa iki terus. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendustakan. Makanya oleh karena itu ya kita ini termasuk di antara orang yang mendustakan, orang yang tidak ingat hari kebangkitan antara lain ya karena ini, karena banyak dosanya ini, karena banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Oleh karena itu kita hindari ya berbuat dosa, berbuat kezaliman dan lain sebagainya. Illa mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan ayat-ayat kami, qala mereka apa dia mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah dongengnya orang-orang yang dahulu. Ini kalau dikasih tahu itu Al-Qur'annya seperti ini. Ah, itu kan dongengnya orang-orang dahulu, itu kan dongeng kuno dan lain sebagainya. Artinya wa ma yukadzibu bihi, tidaklah mendustakan hari pembalasan tersebut illa kecuali kullu zalimin kasiril ismi, kecuali orang yang zalim kasiril ismi yang banyak dosanya. Idza tutla alaihi ayatil Quran, jika dibatatkan idza tutla alaihi ayatul Quran, jika dibacakan kepada mereka ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, qala mereka dia mengatakan hadza abatilul awalin, ini adalah kebohongannya orang-orang yang dahulu. Maka kita hindari melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas ya, berusaha untuk adil dan proporsional. Kalau memberi hukuman misalnya, berilah yang proporsional. Apalagi kalau tidak salah dihukum, itu zolim betul itu ya, zolim betul itu. Wis gak salah orang bener malah dihukum, itu zolim betul. Naudzubillah ya. Makanya berusahalah untuk menjadi orang yang adil, untuk menjadi orang yang proporsional ya. Gak usah terlalu melampaui batas. Kemudian kita berusaha tidak menjadi orang-orang yang banyak berbuat dosa, berusaha membersihkan diri dan menjauhkan diri dari segala amal perbuatan yang mengarah ke dosa. Sebab apa? Sebab dosa itu menyebabkan seseorang mendustakan hari pembalasan. Makanya kadang-kadang kenapa orang itu kok nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, nggak ingat dari pembalasan, kok sedikit sekali. Di antara lain ini, banyak dosa itu juga menyebabkan hati tertutup ya, hati tertutup. Makanya dalam hadis Nabi kan seperti itu. Orang kalau melakukan dosa itu ya ada titik hitam yang menempel di hatinya. Ini kalau nggak dibersihkan ini akan terus menumpuk sehingga bisa bisa mematikan mata hati, bisa membutakan mata hati. Oleh karena itu kita berusaha untuk bagaimana agar kita tidak berbuat banyak dosa lah ya. Kalau kalau kita merasa berdosa cepat segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah terus. Jangan malah diumbar-umbar dosanya, nanti bisa mematikan hati kita sehingga tidak ingat Allah, tidak ingat akhirat, tidak ingat dari pembalasan sehingga melakukan kecurangan, berbuat zalim, berbuat melampaui batas ya, dan lain sebagainya. Ini mereka tidak terlalu dipikirkan. Alhamdulillah semana alhamdulillah. Kemudian kita hindari menjadi orang kafir ya, menjadi seperti orang kafir yang mengatakan bahwa cerita dalam Al-Quran hanya sebatas dongeng kuno, tidak bermakna. Sebaliknya kita ambil hikmah dan pelajaran, yaitu cerita-cerita dari Al-Quran. Sebab cerita dari Al-Quran itu ya ada pelajaran ya, ada pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya untuk kita ambil ibrohnya, untuk kita ambil pelajarannya yang bisa dicontoh apa, yang tidak boleh dicontoh bagaimana. Jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu cerita-cerita di dalamnya hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Balrona akan tetapi mereka sekali-kali kalah, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak demikian. Balrona ala kulubi makanu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Apa yang mereka usahakan itu yaksibun, yaksibun di sini adalah mereka usahakan apa tuh yang mereka usahakan itu ya kezaliman tadi apa yang mereka kerjakan. Jadi kezaliman sama muktadin orang-orang yang melampaui batas, asim banyak dosa. Ini tuh menutupi mata hati. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ini, "Rona ala qulubihim." Menutupi mata hati. Banyak dosa itu menutupi mata hati. Berbuat zalim itu menutupi mata hati. Ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah menutupi mata hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Bal rona ala qulubihim, bahkan menutupi mata hati mereka, maka nujaksibun apa yang telah mereka lakukan itu, termasuk mendustakan hari pembalasan. Ya karena itulah, karena hal seperti itu. Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka itu
Yauma idzin pada hari itu lamah jubun termasuk orang-orang yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Muyassar, laisal amru kama zaimu. Perkaranya tidak seperti apa yang mereka katakan bahwa Al-Qur'an itu dongeng-dongeng kuno ya. Al-Qur'an itu cerita dan lain sebagainya. Bal akan tetapi huwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa wahyu dan wahyunya ila nabiyyi kepada nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hujiba qulubuhum, akan tetapi hati mereka tertutup, hujib terhijab ya, terhijab. Hijab artinya tertutup. Innama hujiba qulubuhum, karena sesungguhnya hati mereka itu tertutup anit tasdik, dari membenarkan bihi pada hari pembalasan tersebut, pada Al-Qur'an tersebut. Ma ghasya min kathrati ma yartakibuna minadz-dzunub, disebabkan karena mereka itu banyak melakukan dosa-dosa. Jadi melakukan dosa termasuk menjadikan hati tertutup. Orang kalau banyak dosa itu ya baca Al-Quran saja sudah males kadang-kadang ya, malkan apalagi kalau itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang hatinya tidak ditutup Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mata hati kita tetap terbuka, mata hati kita melihat kebenarannya Allah Subhanahu wa taala, melihat kebenaran Al-Qur'an dan lain sebagainya. Laisal amru kama za'imal kufar. Kala innahum ya. Jadi perkaranya tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang kafir. Bal akan tetapi innahum yaumal kiamati an ru'yati rabbi, tetapi mereka pada hari kiamat tersebut an ru'yati rabbihim, dari melihat Tuhan mereka lamah jubun, termasuk orang-orang yang terhijab, orang-orang yang tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir Muyassar, wa fi hadhil ayah, pada ayat ini dalalatun, ada petunjuk. Dalalah itu petunjuk ya, ada petunjuk ala ru'yatil mukminin, bahwa orang-orang mukmin itu akan melihat robbahum, Tuhan mereka, fil jannah, di surga. Jadi nanti ayat-ayat ini dalam kitab tafsir Muyassar itu menjelaskan bahwa ayat ini secara tidak langsung itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwa orang-orang mukmin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, akan bisa melihat Allah. Sebab orang-orang kafir itu nanti akan tertutup dari melihat Allah. Termasuk bisa juga pemahaman atau ada penafsiran lain yang mengatakan bahwa orang mendapatkan rahmat itu artinya mendapatkan rahmat Allah, itu dari rahmat Allah. Orang mukmin mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian selama di dunia ini kita berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari kiamat nanti kita tidak terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhalang dari mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, summa innahum lasalul jahim. Summa kemudian innahum, mereka, lasalul jahim, benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Ya, kemudian mereka itu betul-betul akan masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Ya tadi itu, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Summa yuqalu, kemudian akan dikatakan, summa yuqalu, kemudian akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Artinya summa innahum, kemudian mereka ladakhilun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Yuqasuna harroha, mereka akan merasakan panasnya neraka, ya akan diadab, akan menderita dengan panas neraka. Cuma kemudian yuqalu, dikatakan lahum, kepada mereka, hadzal jazaa'ul ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah balasan alladzi kuntum bihi tukadzibun, balasan terhadap apa yang dahulu kamu dustakan.
Makanya kita yakini kecelakaan besar adalah ketika seorang itu di akhirat nanti masuk neraka. Kita berusaha sekuat-kuatnya tidak mendapatkan kecelakaan besar dengan cara menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalnya berbuat curang, melampaui batas, banyak berbuat dosa. Sebab perbuatan-perbuatan ini dapat menjadikan seorang mendustakan hari pembalasan, mendustakan kebenaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pendusta pada hari kebangkitan dan juga pendusta hari kebangkitan dan pendusta Al-Quran pasti akan mendapatkan siksa pedih di neraka. Ya, di dalamnya mereka juga akan dimarah-marahi oleh para malaikat, marah-marahi, dicaci maki lah, dihardik-hardik. Jadi duku, nah, di dalam ayat yang lain, duku adab harik. Kalau dalam ayat yang lain, ya rasakan adab yang menyiksa. Kalau dalam ayat ini, hadalladzi kuntum bitu kadzibun. Ya, hadal jaza alladzi kuntum bitu kadzibun. Ya inilah balasan yang dulu kamu dustakan. Akan dikata-katai oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah seseorang itu sudah mendapatkan siksaan yang berat, kemudian masih dicaci maki, masih dibully lah ibaratnya, itu kan lebih menyakitkan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya mendapatkan kecelakaan besar di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terima kasih sangat Ustadz atas pemaparan dari tafsir surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai dengan 17 ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kalau kita bekerja, ngoten nggih, Ustaz. Kita bekerja, tapi bekerja itu asal-asalan yang penting dapat gaji begitu nggih. Nah, itu apakah termasuk juga berbuat curang ya, Ustaz? Turun. Pokoknya berbuat curang itu intinya adalah menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, Mas Agung ya. Ya itu apa ya, ya itu tidak sungguh-sungguh lah ya, tidak sungguh-sungguh. Kalau kalau dikiaskan itu namanya kias, kalau itu masuk dalam kias adna ya, kias yang lebih apa istilahnya, yang lebih bawah, sama dengan mengkiaskan apa ya. Jadi ya bisa jadi ya, bisa jadi, tapi tidak sampai ke derajat celaka besar tadi, tidak sampai ke derajat apa curang tadi lo ya, tidak sampai ke derajat itu, mungkin mungkin seperti itu ya Mas Agung ya, mungkin seperti itu. Ya, termasuk tidak sungguh-sungguh tadi sudah digaji itu kan mengecewakan orang yang menggaji ya, mengecewakan orang yang memberi bayaran dan lain sebagainya. Tapi kalau apa orientasinya amal itu, kalau orientasinya karena ibadah, karena Allah, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau orientasinya untuk mendapatkan uang itu ya seperti itu karena salah niat tadi. Kalau niatnya lillahi ta'ala, belajar untuk beramal ya karena belajar menjalankan perintahnya Gusti Allah, kalau dapat rezeki ya itu semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui PNS dan sebagainya. Insya Allah tidak akan asal-asalan. Ya mudah-mudahan saja dirahmati oleh Allah lah orang-orang yang beriman. Yang pasti Mas Agung, manusia tidak akan bisa terlepas yang namanya dosa ya. Ya, tetapi sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, betul sangat Ustaz. Mungkin ada dari hadirin satu pertanyaan. Terima kasih mau tanya nggih. Monggo, monggo, ayo, ayo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan musimnya lagi musim kampanye mungkin. Nah itu apakah di musim kampanye ini juga termasuk golongan apa itu? Eh, nggih, termasuk golongan yang ini apa? Yang kok lupa ngomong. Curang. Nggih, termasuk kecurangan itu apakah nanti dihisap apa enggak gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kampanye itu kan begini loh ya, mungkin yang curang itu mungkin apa ya, biasanya yang curang itu yang di tengah-tengahnya, makanya kan timbangan biasanya. Jadi curang itu di sini tadi itu hubungannya itu dengan timbangan, biasanya itu yang pihak yang mengadili lah, ibaratnya seperti itu. Ya kalau dia itu menunjukkan, namanya kampanye itu kan mengajak orang agar menyoblos dia ya. Pokoknya syaratnya tidak menjelek-jelekan lah ya. Jangan sampai menjelek-jelekan. Syaratnya itu aja.
Jadi jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, kemudian melebih-lebihkan dia, ya melebih-lebihkan itu ya tidak proporsional lah. Harusnya nilainya 10 tapi dikatakan 100 misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi uh, kalau saya melihat kecurangan dalam ayat ini tidak, kalau untuk kampanye ya, misalnya saja kampanye itu sampai hari tanggal 10, tapi kalau dia melewati batas namanya kecurangan. Tapi kalau sepanjang masih masih menetapi undang-undang yang ada, masih menetapi perjanjian yang sudah dibuat, itu tidak masuk dalam bagian kecurangan. Tapi kalau sudah melampaui apa yang sudah dibahas, itu masuk dalam kategori kecurangan. Jadi sebenarnya kita tuh tahu kok ya, bagaimana curang tuh yang bagaimana tuh sebenarnya kita tahu. Makanya kita sebenarnya nggak perlu untuk itu ya. Kadang-kadang orang itu begini, Rasulullah dulu dawuhnya tuh istafti kolbak, tanya hatimu. Kadang-kadang hati kita itu nanti bisa melihat, oh ini curang, oh ini nggak curang dan lain sebagainya. Itu nanti biasanya ada, oh ini fair ya. Harus fair lah, semuanya harus fair, harus proporsional. Jadi sepanjang kampanye itu proporsional, kemudian fair, ya, yaitu tidak termasuk curang. Tapi kalau sudah tidak proporsional, sudah tidak fair, apalagi black campaign dan lain sebagainya, itu bahkan melebihi kecurangan ya, bahkan melebihi kecurangan itu. Itu mungkin dari saya seperti itu Mas Agung. Dan mungkin bisa direnungkan lah. Saya kira bisa bisa untuk merenungkan hal-hal yang seperti itu. Oke, Baik. terima kasih. Satu lagi mungkin nyambung tadi apa pertanyaan dari Mas Agung tadi itu. Nah, itu mengenai gaji. Nah, mungkin kita kalau dari PNS itu kan ada namanya jasa pelayanan itu, nggih, Ustadz. Nah, jasa pelayanan itu kita itu kan nggih, nyun sewu ya. Kita kan misalnya kita itu kita punya jabatan. Nah, dengan adanya kita jabatan seharusnya kan jasa pelayanan itu disesuaikan dengan jabatan yang lain kan. Nah, dengan adanya itu, nah kita apa kok pendapatan kita JP-nya itu jasa pelayanan itu, nah itu kok lebih rendah daripada yang jabatan yang seharusnya kita terima gitu loh. Itu apakah juga termasuk kita itu ya apa dicurangi sama pimpinan atau anu kita apa enggak, atasan kita apa enggak itu tadi. Ya, saya kurang tahu ya mekanisme yang ada di tempat kerja Bapak atau di tempat kerja yang lain. Setiap institusi itu biasanya punya mekanisme. Ya, ada mekanismenya. Kadang-kadang berapa itu ada jobnya ya, ada kayak apa semacam kayak itunya ya. Apa itu mekanisme yang sudah dibuat. Biasanya seperti itu. Kalau sesuai dengan mekanisme ya tidak, karena kan itu masuk dalam bagian perjanjian. Tapi kalau tidak masuk, memang betul-betul dicurangi betul sama atasan. Ya Allah alam ya, yang tahu kan juga atasan ya, yang tahu juga orang-orang yang terkait. Makanya sebenarnya intinya kecurangan itu apa sih? Menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan orang lain. Misalnya saja hak saya sebenarnya itu mendapatkan 1 juta, tapi saya cuma dikasih 500.000. Sementara yang 500 ini masuk diambil orang lain yang mencurangi kita. Nah itu masuk dalam kategori mutafifun yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau mekanismenya mengatur seperti itu, misalnya yang 1 juta hanya mendapatkan 50%, 50% misalnya untuk rumah sakit, dan itu diketahui oleh umum, itu tidak termasuk. Karena betul-betul transparan ya, betul-betul transparan, kemudian sesuai dengan perjanjian semuanya disepakati dan menjadi sebuah mekanisme, menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Kalau itu tidak masuk dalam kategori al-mutafif. Yang tidak masuk, yang tidak itu berarti tidak masuk. Itu mungkin dari saya ya, dari penjelasan dari saya. Tapi pasti orang itu akan paham kok bagaimana itu orang berlaku curang dan sebagainya. Itu insya Allah semua orang akan bisa memahami uh, terkait hal ini. Ya, terima kasih Ustaz. Masalahnya kita kan kadang dipandang sebelah mata. Jadi seolah-olah itu seorang pimpinan itu tidak mau tahu bahwa kita itu juga bekerja. Kadang kita bekerja sesuai dengan SOP kita juga dianggap tidak bekerja. Makanya itu dengan adanya jasa pelayanan itu tadi kita kok merasa kok loh kok rendah sekali, kita seharusnya nggak sekian kok dapatnya sekian, tapi kita juga mau mau apa mau ngomong itu kok kayaknya enggak digubris gitu. Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima Nggih, nggih, nggih. kasih.
Ya, nanti nanti pembinanya juga semuanya ya, semuanya nanti di hari Yes. akhirat nanti tetap akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi secara lahir kalau memang itu tidak masuk dalam bagian kecurangan ya sudah. Tapi yang pasti beginilah. Kita belajar ayat Al-Qur'an saya dulu itu selalu diwanti-wanti oleh guru saya. Kamu belajar agama, belajar Al-Qur'an itu jangan untuk menilai orang lain, jangan untuk mengoreksi orang lain, tapi pakailah ilmu yang kamu dapatkan ini untuk mengkoreksi dirimu agar lebih baik, untuk menasihati orang lain dan lain sebagainya. Tidak untuk Justice, justice, ya tidak hakimi, untuk nggih. gitu. Jadi sudah pokoknya tapi saran saya kalau boleh Pak Yai ya, saran saya itu ya lebih baik itu ditanyakan ya fatabayanu, ditanyakan langsung ke atasan atau ke pihak-pihak yang terkait, tidak harus ke atasan, misalnya ke kawannya atau ke atas atau ke temannya, pengen ditanyakan bisa saja untuk meminta penjelasan, minta klarifikasi, minta apa istilahnya keterangan. Saya kira nggak ada salahnya itu. Ya, nggak ada salahnya saya kira kalau kita tanya ya. Kalau kita tanya nggak ada salahnya. Itu saya kira itu lebih baik daripada kita pendam, kemudian kita berprasangka buruk dan lain sebagainya. Untuk diri kita kurang baik ya. Lebih baik ditanyakan langsung. Ya, nanti jawabannya bagaimana. Kalau memang seseorang itu ya saya tidak menunjuk ABC ya, tidak menunjuk atasannya Bapak dan sebagainya. Saya hanya berbicara secara umum saja. Nggih. Misalnya kalau ada orang curang misalnya, meskipun ditutupi Allah tetap tahu kok. Ya, meskipun tidak kelihatan, semua manusia mengatakan dia nggak curang, tapi kalau dia curang Allah tahu gitu loh. Itu saja. Meskipun kadang-kadang di hadapan manusia tidak tampak kecurangan dan sebagainya, tapi kalau dia berbuat curang tidak terdeteksi oleh manusia, tetap terdeteksi oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nggih. kewajiban kita sebagai manusia ya nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi segala sesuatu secara lahirnya bagaimana ya kita tanyakan dan lain sebagainya. Kalau sudah ada penjelasan, ada pertanggungjawaban sesama manusia ya sudah ya. Nanti untuk urusan sebenarnya ya sebenar-benarnya perkaranya bagaimana ya nanti di akhirat nanti tahunya begitu. Bapak Yoyo. Nggih, terima kasih. Kita juga sudah kita jelaskan ke manajemen, ke anu itu masalahnya kita itu dipandang sebelah mata dan dianggap kita tidak kerja itu Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berusaha ya, jangan sampai kita itu memandang sebelah mata kepada orang lain ya, jangan sampai itu akhlak yang sangat kurang terpuji ya, sangat kurang terpuji sekali. Kita berusaha untuk memuliakan manusia, berusaha untuk menyayangi manusia, berusaha untuk menghormati manusia, siapapun juga. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya orang yang jadi pemimpin jangan sampai melihat bawahannya dengan memicingkan mata ya, dengan tidak menghargai, tidak dengan menghormati, jangan sampai sebab nanti siapa tahu bawahannya itu lebih takwa daripada dirinya, siapa tahu bawahannya itu lebih mulia daripada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang rendah saja tidak boleh direndahkan, apalagi kalau orang tidak rendah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita wajib untuk memuliakan manusia, wajib untuk menghormati manusia, menyayangi manusia siapapun juga, apapun juga. Jangan sampai kedudukan kita menjadikan kita nanti rugi di akhirat ya. Naudzubillah jangan sampai. Tapi jadikan kedudukan kita nanti bisa menolong kita dengan cara untuk memberi rahmat, kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin Mas Agung ya bisa saya sampaikan. Baik, matur nuwun sangat atas jawaban dan pertanyaan dari Bapak Yoyo. Mungkin karena terbatas waktu juga, maka kalau kita akhiri kajian pada pagi hari ini, mohon berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian Ustaz. Matur nuwun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Ghaffar, ighfir dzunubana. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa afina fa'fu anna. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur. Ya Aziz ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya kaula nyuwun pangapunten sanget. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dan hadirin sekalian, kita tutup kajian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah, dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.